Baik, Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mohon izin. Hmm, Kalau kita mulai, mari sama-sama kita berdoa kehadirat Tuhan Maha Kuasa. Semoga diberikan kecerdasan, kepandaian, ilmu yang bermanfaat. Hmm, dan juga seraya bersyukur masih diberi umur panjang sehat walafiat. Kita berharap umur panjang, usia panjang, sampai nanti punya cucu cicit, agar kita banyak beribadah, beramal soleh, dan bisa mewariskan hal-hal baik langsung ke generasi yang akan datang. Berdoa menurut agama masing-masing. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau ya. Ya, amin. Baik, berdoa selesai. Terima kasih banyak. Oke, saya lanjut ya. Jadi, hari ini kita tentang menggunakan SPSS. Tapi sebelumnya akan dikasih pengantar dulu nih. Nah, Fadwa udah ada SPSS-nya belum? Pertanyaan saya. Udah, nggak ada suaranya, Fatwa. Udah apa belum? Oh, udah. Tapi kan saya udah lama nggak buka tuh, Pak. Jadi Hmm, waktu itu kan cuma pernah disuruh doang, tapi nggak dibuka. Nggak oke, pernah baik. dibuka maksudnya. Ya udah. Padahal di kelas gue ajarin sampai capek ya. Ya udahlah. Ya, Nah, tapi paling nggak SPSS-nya udah ada kan ya? udah. Heeh. Eh, Ya, baru mau dibuka nih loading. Bentar, Pak. nah, nggak apa-apa loading nggak apa-apa. Maksudnya yang penting aplikasinya udah punya gitu. Maksud saya kalau Udah. biar nanti bisa bisa saya kasih contohnya, bahannya nanti kita bisa praktekkan. Oke ya. Iya, Pak. Oke, saya izin Iya, Pak. share screen dulu ya. Tegak, tegak. Udah muncul kah layar saya? Sudah. Oh, udah ya. Udah. Jadi kita mau analis data pakai SPSS ya. Jadi kalau kita neliti salah satu tools alat untuk melakukan analisa ya pakai SPSS. Gitu ya, yang umum gitu ya di Indonesia pakainya SPSS. Ada juga jenis yang lain seperti misalnya Stata, ada juga SAS dan lain-lain gitu ya. Tapi kali ini saya akan mengajarkan dengan SPSS. Tapi sebelum kita mulai menganalisis data, kita bahas dulu hal yang lainnya. Nah, jadi apa sih maksud dari analisis data? Analisis data itu memberi makna data. Jadi kalau data aja muncul tapi nggak ada maknanya, nggak jadi informasi itu. Ya, jadi Hmm. dengan kumpulan data tadi, ya, terus kita beri makna. Ya, hasil analisis ya nanti merujuk pada ujung-ujungnya gitu ya. Maksud dari bermakna, maka hasilnya adalah berupa kesimpulan. Kesimpulan itu yaitu berupanya apa? Informasi. Jadi informasinya itu udah punya arti atau makna. Misalnya dari rinitis alergi, paling banyak apa? Faktornya misalnya ya. Apakah dari makanan kah gitu ya penyebabnya ya di situ ya. Apakah karena alergennya kah? Apakah karena lingkungannya kah gitu ya. Nah itu. Nah, kemudian bedanya apa sama data? Kalau data belum punya arti atau makna, sedangkan informasi udah punya makna atau udah punya arti gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, contoh ya misalnya, data disebabkan bahwa rata-rata berat badan bayi di Bogor 2100 gram. Ya ini data nih. Kalau kita mau buat kesimpulan apa? Kesimpulannya berarti rata-rata bayi di Bogor itu BBLR. Kenapa? Karena BBLR itu ya berat bayi lahir rendah itu adalah kalau definisinya di bawah atau sama dengan di bawah 2500 ya, 2500 gram. Nah, itu artinya di BBLR rata-rata bayi di apa sorry di Bogor rata-rata bayinya BBLR ya. Suka kebalik-balik. Bukan rata-rata BBLR di Bogor gitu ya. Jadi rata-rata bayi di Bogor itu BBLR. Nah, itu artinya. Tapi kalau cuma kita bilang bahwa ketemu rata-rata bayi di Bogor beratnya 2100 gram,
itu data, tapi belum dimaknain artinya apa ya. Cuman pada angka doang, ngebaca angka doang. Nah itu nanti dalam kita analisis data nggak boleh begitu tuh nanti, ya. Jadi kita harus memberi makna artinya apa ya kalau kayak begini, gitu. Sama nanti data fatwa misalnya apa, paling banyak apa, oh artinya apa nih, kaitkan dengan teori gitu ya, kaitkan dengan opini gitu ya. Nah, nah analisis kita bakal maksimal kalau pertama nguasain statistik, ya, kedua nguasain substansi, yang ketiga nguasain paket program statistik komputer. Nah, ini adalah aplikasi komputer. Dalam hal ini aplikasi komputer yang kita pakai adalah SPSS ya. Yang pertama nguasain statistik. Nguasain statistik itu fungsinya buat apa? Untuk tahu jenis analisanya yang paling cocok apa. Apakah analisisnya misalnya kalau bivariat misalnya apakah pakai regresi logistik, apakah regresi linier, apa uji korelasi, apa pakai uji chi-square, uji t-test, t-test dependent, atau ANOVA gitu. Atau kalau yang non parametriknya bisa ada Wilcoxon, ada Kruskal-Wallis, ada apa lagi ya? Ada macam-macam gitu ya kira-kira. Kolmogorov-Smirnov gitu ya. Nah itu kita harus tahu pakai yang mana gitu ya. Nah dalam training kita ini, insya Allah nanti diberitahu si Fato pakainya analisis apa. Terus juga menguasai substansi. Substansi itu artinya teorinya menguasai. Jadi belum tentu secara statistik itu signifikan, belum tentu juga secara substansi itu tepat gitu ya kira-kira. Jadi statistik itu adalah tools, alat buat ngambil kebijakan yang cara kerjanya itu melihat kecenderungan-kecenderungan. Nah, kita juga harus menguasai substansi, artinya misalnya teorinya bukan teori. Ini bisa menyebabkan ini ya, tapi bagaimana ceritanya gitu. Patofisiologinya kalau di kesehatan kira-kira begitu. Misalnya ada obat A, obat B. Obat A dibilang secara statistik bisa menurunkan rata-rata penurunan apa menurunkan tekanan darah obat A nih ya. Cuman secara penurunannya itu rata-rata cuman 20, 10 sampai 20. Sementara ada obat B secara statistik dia tidak signifikan tapi kalau menurunkan misalnya menurunkan tekanan darahnya bisa sampai 50 sampai 70. Nah, ketika kita kalau nguasain substansi gitu ya, bukan artinya itu yang obat B jelek, enggak ya. Tapi obat B mungkin jangan-jangan ada apa namanya? Ada kesalahan dalam mengambil datanya atau sampelnya kurang besar sehingga dinyatakan tidak apa namanya tidak signifikan gitu ya. Tapi sebenarnya itu berpengaruh ya pada kalau bisa pada kondisi darurat gitu ya. Kalau misalnya pada pasien-pasien stroke, misalnya obat apa obat B ini datang misalnya di UGD, maka kalau pakai obat A bisa nuruninnya cuma 10 sampai 20. Kalau tekanan darahnya misalnya 180, maka dikasih obat A itu nggak akan turun tekanan darahnya. Tapi kalau misalnya pakai obat B yang bisa nurunin 50 sampai 70, kalau misalnya tekanan darahnya 180, kalau dia nurunin 50 berarti kan 130, maka tekanan darahnya udah jadi normal. Nah, itu kira-kira gambaran analisa yang akan maksimal itu kalau kita juga nguasain substansi. Jadi nggak cuma di statistiknya doang gitu ya kira-kira. Dan terakhir ya harus nguasain paket program statistik komputer atau aplikasinya ya. Karena kalau hitung manual itu sulit rumit. Ya, saya dulu punya guru statistik gitu ya, dosen statistik waktu masih D3 dulu di FKUI itu semuanya itu manual gitu ya, itu manual. Kebayang kalau misalnya sampelnya sangat banyak, ya kalau misalnya sampelnya kalau misalnya cuma 5 atau 10 masih gampang hitungannya, tapi kalau misalnya sudah 1.000, ratusan, jangan 1.000 deh ratusan aja gitu ya, itu agak sulit gitu ya, hitungnya sulit. Maka dengan program statistik komputer atau aplikasi SPSS ya, gitu ya, salah satunya SPSS itu bisa memudahkan kita. Oke, next ya. Nah ini jadi kita harus tahu mana ke dalam analisis bisa lihat kuantitatif apa kualitatif. Kalau misalnya contohnya punya fatwa, karena judulnya gambaran berarti kualitatif.
gitu ya. Nah, kualitatif itu biasanya yang kita Iya, kejar Kak. itu, yang kita kejar itu adalah ya itu deskriptif itu maksudnya kualitatif ya. Yang kita kejar itu kedalaman datanya tuh. Ya, artinya makin detail ya data-data yang kita ambil itu makin bagus. Terus jenis sampel yang dibandingkan, ya, independennya apa, dependennya apa, jenis variabelnya apa, apakah kategorik, apakah numerik, lalu normalitas datanya. Ya. Nah, ini kira-kira gambarannya. Kalau kita mau analisis data, biasanya jenisnya ada univariat, bivariat, sama multivariat. Nah, kalau univariat itu buat mendeskripsikan setiap variabel yang diteliti. Ya, jadi dan juga bisa melihat misalnya nilai ekstrim atau outlier. Jadi kita bisa lihat yang paling tinggi mana nilai ekstrimnya itu bisa kelihatan waktu kita analisis univariat. Ya, nilai yang ditampilkan ya ini ya penting buat fatwa karena fatwa adanya di univariat gitu ya. Itu data yang ditampilkan kalau misalnya datanya jenisnya kategorik, misalnya ya tidak gitu ya, misalnya pendidikannya SD, SMP, SMA, misalnya gitu ya. Maka itu namanya data numerik. Sorry, data kategorik. Kalau data kategorik, maka yang di apa namanya? Yang disajikan itu namanya ya ukuran frekuensi. Jadi nilai frekuensinya. Ya, pertama berarti yang disajikan apa? Kalau datanya kategori, pertama frekuensi. Frekuensi itu jumlahnya. Misalnya yang laki-laki berapa banyak, yang perempuan berapa banyak. Misalnya laki-laki 10, perempuan misalnya 30. Nah, itu si laki-laki frekuensinya ada 10, si perempuan frekuensinya ada 30 atau jumlahnya ada 30. Gitu ya. Tuh, yang kedua kalau datanya Kak, kategorik, ya. berarti saya di sampelnya ditambahin itu ya, Pak, ditambahin jenis kelaminnya. Iya dong, kan ada kan jenis kelamin si anaknya kan. Ada. Ya, jadi nanti bisa lebih informatif. Jadi kalau data deskriptif tuh bagusnya lengkap kalau bisa. Jadi Iya, Pak. apa namanya yang disajikannya itu informatif, gitu ya. Kira jelas ya. Jadi saya lanjut lagi. Nah, kemudian kalau tadi ya datanya, tadi kalau datanya kategorik, yang disajikan itu adalah frekuensinya. Yang kedua adalah persentasenya, ya. Kenapa sih persentase? Persentase itu lebih penting sih ya daripada si frekuensinya. Ya, walaupun persentase itu hasil dari si frekuensinya ya, tapi dipersentasekan. Jadi kita bisa bilang kalau misalnya oh nilainya misalnya 70% laki-laki, berarti yang rinitis itu ya rata-rata adalah 70%-nya adalah laki-laki ya. Jadi dibandingkan misalnya angkanya misalnya tadi laki-lakinya yang terkena rinitis misalnya ada 30 orang, tapi 30 orang itu artinya apa ya? Nah, tapi kalau pakai persentase kita bisa bilang oh laki-laki misalnya kenanya 70%, perempuan 30%. Oh berarti perempuan ya atau perempuan itu lebih sedikit kena rinitis dibandingkan laki-laki. Atau kita bisa bilang laki-laki itu lebih rentan terkena rinitis dibandingkan yang perempuan. Jadi lebih informatif dengan persentase. Jadi ada frekuensi, yang kedua ada namanya persentase. Nah, yang terakhir juga disajikan juga dia biasanya ada kumulatif persentasenya. Jadi total apa kumulatif ya. Jadi jumlah ada penjumlahannya. Itu kalau datanya kategorik. Kalau datanya numerik, nah datanya numerik tuh misalnya berat badan, tinggi badan, usia. Nah itu yang disajikan itu namanya ukuran tengah. Ya, ukuran tengah itu bisa min, ya rata-rata, bisa median, ya berdasarkan urutan atau modus yang paling banyak muncul. Tapi biasanya min sama median ya. Atau biasanya yang paling sering biasanya min. Ya. Biasanya disajikan nilai tengahnya itu min. Sama ukuran variasi, ukuran tengah sama ukuran variasi. Ukuran variasi itu bisa nilai standar deviasi, kemudian nilai range, sama confidence interval 95%. Ya. Itu kalau datanya numerik. Kalau VA2 kan eh, nggak tahu nih saya. Nanti kita lihat datanya VA2 misalnya. Berapa banyak yang numerik, berapa banyak yang kategorik. Nah, kalau numerik pakai nilai tengah sama nilai variasi. Kalau datanya kategorik pakainya
ya, pakai nilai frekuensi sama persentase. Kira-kira gitu untuk univariat. Selanjutnya, untuk yang bivariat, ya, dia biasanya untuk menguji hipotesis penyebab dan hubungan dari dua variabel. Jadi asosiasi atau korelasi. Ya, kalau korelasi ngomongin keratan, kalau asosiasi ngomongin hubungan. Kira-kira begitu. Sementara kalau multivariat itu lebih advance lagi, ya. Biasanya itu tujuannya itu mencari pengaruh variabel-variabel, ya, terhadap satu objek secara simultan atau serentak. Nah, dia juga tujuannya bisa melakukan pemodelan. Ya, pemodelan ini contoh ya misalnya, ya, kalau misalnya jadi misalnya gini ya, judulnya hubungan hubungan faktor sosioekonomi, ya sorry, sosial determinan gitu ya, sosial determinan itu artinya ya sosial determinan ya bahasa Indonesia apa ya? Ya, variabel sosial, hubungan faktor variabel sosial terhadap kejadian stunting misalnya. Nah, jadi kita mau lihat nih, kalau stunting kan secara kalau fisiologis uh, nggak bisa diragukan deh ya kalau secara fisiologis. Tapi saya mau lihat misalnya um, lihat determinan sosialnya, contohnya misalnya interaksi orang tua dengan anak, ya, kemudian juga eh, stimulasi gitu ya. Terus juga misalnya lagi pendapatan orang tua, ya, misalnya lagi pola asuh. Nah, dengan kita melakukan multivariat, kita bisa lihat pengaruhnya. Oh, berapa persen untuk si pola asuh mempengaruhi ini misalnya, ya. Jadi bisa kalau misalnya, oh kalau misalnya orang tuanya pola asuhnya itu otoriter, kemudian gajinya itu misalnya di atas UMR, ya, kemudian lagi interaksi sosialnya itu rendah, kira-kira ya si anaknya misalnya kita lihat stunting, anak ini bakal stunting apa enggak? Atau misalnya anak ini ya sudah sesuai dengan KMS apa enggak misalnya. Nah, itu bisa kalau multivariat kita bisa 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 melakukan pemodelan gitu. Jadi kita bisa lihat atau kita bisa melakukan prediksi. Kalau kalau orang tuanya begini, pendapatannya begini, terus apalagi tadi, pola asuhnya begini gitu ya. Nah itu bisa bisa memprediksi nanti anaknya kira-kira bakal stunting apa enggak, kayak gitu ya. Nah itu contoh itu multivariat. Jadi dia bisa mengukur banyak variabel independennya bisa banyak gitu ya. Kalau bivariat variabel independennya cuma satu. Ya kalau bivariat independen satu, dependennya satu. Kalau univariat nggak ada dependennya. Ya, variabel independennya banyak, tapi nggak ada dependennya. Kira-kira gitu. Fatwa gimana? Sudah jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Belum saya lanjut? Oke, jelas ya. Saya lanjut lagi. Nah, analisis univariat gitu ya. Nih contoh ya, variabel yang diteliti. Nah, ada ukuran tengah, ada min, median, modus, gitu ya. Ya ini kalau kategorik pakai frekuensi dan persentase. Oke ya. Ini kira-kira gitu. Nah, nanti penyajian datanya bisa lewat tabel, bisa lewat grafik, ya. Tapi kalau tabel atau grafik nggak boleh, kalau ada tabel nggak boleh ada grafik. Kalau ada, jadi kan penyajian ini kan ada tiga nih tekniknya. Ada namanya tekstular, tabular, sama grafikal. Tekstular itu artinya dalam bentuk tulisan. Kalau misalnya tabular dalam bentuk tabel. Kalau misalnya grafikal itu dalam bentuk grafik, ya. Grafik itu misalnya diagram batang, ya, diagram pie gitu ya, atau histogram, nah itu namanya diagram. Itu namanya grafik, contoh grafiknya. Nah itu harus kita lihat maunya pakai yang mana. Kita boleh pakai dua. Kalau tekstular wajib ya, itu wajib. Nah yang keduanya kita boleh pilih tabel atau kita boleh pilih grafik.
Tapi jangan tiga-tiganya muncul. Ada tabelnya, ada grafiknya, ada teksnya. Nah itu ya kalau itu namanya menu-menuhin. Ngebanyak-banyakin print, buang-buang kertas gitu ya. Itu kurang tepat. Tapi cukup pilih aja mau setelah teks tular, ya, setelah tulisan, maunya tabel atau grafik. Gitu ya. Nah, kadang dalam penyajian juga mahasiswa seringkali itu hasil dari SPSS outputnya itu di copy, setelah di copy kemudian dipaste di Word-nya sebagai hasil. Nah, padahal ada beberapa informasi yang nggak tepat. Harusnya ya dari tabel outputnya itu cuma bisa jadi lampiran aja. Jangan dijadikan apa namanya? Jangan dijadikan disajikan dalam nanti misalnya di dalam bab limanya jangan. Nggak tepat. Kira-kira gitu ya. Kita cukup ambil beberapa angka yang penting dari outputnya. Nggak perlu semua. Ini ya, contoh ya. Ini kalau datanya kategori kayak gini. SD, SMP, SMA, SMU, atau yang terakhir perguruan tinggi. Ini frekuensinya, ya, ini jumlahnya namanya frekuensinya. Lalu ada persen, fase ya. Sini di bawah totalnya. Ada berapa. Ya. Kebetulan ini jumlahnya 100 100 ya. Bisa aja nih ya jumlahnya itu misalnya nggak 100 tapi di yang di sini persentasenya 100 wajib 100 ya karena kan sesuai datanya. Kalau ini kan emang buat contoh aja biar gampang. Nah, bisa juga pakai ini, pakai diagram pie gitu ya. Ini kayak juga buat disajikan kalau mau gitu ya. Lain daripada yang lain misalnya. Mahasiswa UIS banyaknya pakainya tabel. Sebenarnya pakai ini juga bisa juga ya. Nah, kira-kira itu dulu. Ada pertanyaan nggak, Pak Doa? Iya, Pak. Berarti mending tabel ya, Pak. Ya, Lebih boleh gampang. tabel, boleh grafik. Gitu ya. Kalau misalnya kategorinya cuma dua atau cuma tiga, kalau enakan pakai, kalau saya lebih senang pakai grafik. Tapi kalau banyak, ya boleh pakai tabel. Sesuai gaya Iya, kita aja Pak. lah maunya apa. Nggak ada salah. Yang nggak boleh itu kalau tabelnya ada, grafiknya ada, teksnya ada, ya, redundant namanya. Pengulangan. Terlalu banyak pengulangan. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, saya akan kasih contoh. Saya buka SPSS dulu. Ini saya nggak tahu ya si apa namanya si Widya sama si ini kenapa nggak masuk ya? Udah linknya udah dikasih. Saya lagi loading ya. Saya buka SPSS loading. Tungguin. Kurang tahu, Pak. Mm-mm. Nah, jadi eh, itu dulu. Nanti besok kali ya. Besok apa? Kalau Fadwa kan udah ngambil semua ya datanya ya. Saya sih berharap nanti Fadwa kan untuk kemarin saya lihat tabelnya ya. Atau Fadwa boleh ini dulu nggak? Share screen dulu bentar. Masih loading juga kan. Boleh, Pak, boleh. Bentar, biar saya tanya juga kurangnya di mana, Pak. Ya, Ntar dulu saya masih loading nih. Saya nggak bisa otak-atik ininya. ya, Pak. Otak-atik apa namanya? Zoom-nya. Saya mau bikin Fadwa bisa share screen. Lupa tadi. Oh iya, Pak. Luar. Tunggu ya, masih loading nih. Ah, udah bisa tuh. Fadwa, silakan mau share screen. Saya ambil minum dulu bentar ya.
Saya kayak gini, Pak. Eh, salah. Ya, sama. Gambar gini doang ya? Waduh, sayang banget ya. Kayak gini, Pak. Boleh sih. Kayak gitu. Saya Kalau tinggal boleh sih tambahin apanya ditulisin nih? ininya. Hmm, Apanya, Pak? ya agak dikit sih, nggak apa-apa. Ini ada usia berarti kan, kemudian ada jenis kelamin nanti ya, tambahin ya. Apa? Hmm. Nah, terus Saya harusnya harus ada tulisin nggak ya, Pak? apa? Jenis alerginya apa aja? Iya, harusnya sih iya. Di Harusnya sih mananya, Pak? apa? Di mananya? Di sebelah mana, Pak? Hmm. Ntar ya. Oke, saya boleh ini nggak? Saya share screen dulu ya. Saya coba share screen Boleh. ya. Bentar. Berhenti ya. Heeh. Nah, bentar ya. Cuman emang agak nanti agak agak capek sih kamu. Cuman kalau mau bagus, eh, oke. Jadi nanti alergen misalnya alergen, kelihatan nggak tulisannya? Cilan, Kelihatan, Pak, kelihatan. kelihatan ya. Misalnya ya, misalnya alergen satu ditulis apa? Misalnya tomat. Masuk nggak sih alergen? Dua, apa nih misalnya? Misal aja ya, misalnya ya, tungau. Tiga, misalnya debu. Empat, misalnya serbuk sari, ya. Terus lima, misalnya jenis alergennya ya, misalnya ya, tulisin misalnya apalagi kira-kira. Apalagi apa dua? Kan biasanya kan debu. Debu dulu, terus tungau. Habis itu makanannya kan makanannya ada itu, Pak. Ada karbo, buah, sayur, Ah, protein. Berarti tulis ah. semua tuh. Iya, harusnya gitu sih ya, jenisnya ya. Misalnya gitu ya. Jadi ada tomat, contoh-contoh. Jadi nanti part dua isi, udah mau habis lagi waktunya. Part dua isi checklist misalnya ini ada gitu ya, misalnya. Ya, atau misalnya bikin ya tidak misalnya. Ini ya, misalnya pasien atas nama Hadi misalnya Hadi. Hadi tomat ya, tungau tidak. Iya juga misalnya. Ini T, gitu ya. Nanti sini jumlah alergen bisa nih. Pokoknya ini sebenarnya bagus banget punya kamu tuh. Total alergennya yang iya berapa nih misalnya? Atau kita langsung kode aja deh. Misalnya ya, kalau Pak Hadi biasanya langsung kode. Kalau iya itu satu, kalau tidak itu nol. Biasanya Pak Hadi gitu. Nah gitu ya. Jadi gampang Hmm, ngitungnya nih. Satu, satu, misalnya gitu. Ini nol, nol, nol gitu ya. Jadi totalnya ada berapa nih? Kita bisa pakai ini kan, sum, ya. Si sum gitu ya. Heeh. Ah, misalnya. Jadi nanti, Oh, jadi benar-benar informatif deh punyanya siapa, punyanya Fadwa kalau kayak oh gitu. ini ya, Pak. Hah? Iya, iya. Iya, Pak. Saya mau bikin kayak gitu aja. Ngerti ya? Ini bikin kayak gini nih, Heeh, heeh. ya. Jadi keren banget misalnya gitu, misalnya ini contoh ya, contoh. Ini contoh doang nih. Heeh. Misalnya gitu. Misalnya ini satu, misalnya ini nol, gitu. Nol satu. Nah itu. Jadi
ketahuan gitu jenis alergennya dia ada berapa gitu si anak yang jadi kunjungan itu kunjungan yang apa sampelnya Fadwa tuh kelihatan gitu. Rata-rata orang itu punya berapa alergen sih anak-anak tuh misalnya gitu ya. Terus bisa ketahuan juga misalnya eh, yang alergi tomat ada berapa. Nanti kan kita bisa total misalnya di sini ya, total lagi nih, total. Yang alergennya tomat ada berapa? Misalnya gitu ya. Kan kan kelihatan nih misalnya gitu ya. Oh tuh. Yang tomat ada dua, yang tungau ada satu, yang debu ada satu, yang serbuk sari ada dua, yang coklat ada satu gitu. Itu Pak, kalau kayak gitu kan keren saya banget. alerginya kan ada 100, boleh pakai kategori aja nggak? Misalnya, ya udah, misalnya si kan Protein, misalnya misalnya karbo gitu. ada, ya karbo, misalnya ada beras putih, beras merah, beras hitam. Kalau saya tulis kan ada 100 semuanya, Pak, banyak banget ya. Iya, sebenarnya yang ideal kamu tulis semua kalau mau ngomong ideal ya. Kalau mau Ya, kalau mau seperti ideal, itu. kalau mau ideal nih ini ngomong ideal dulu yang bener dulu gitu. Terus Eh, kalau kita mau kita kategoriin, kamu kategorinya apa? Kalau kalau tadi karbo beras, terus kalau Ya, buah-buahan gitu bisa. iya buah-buah. Jadi kan dia ada buah-buah, misalnya yang pertama tuh ada si yang dihirup, misalnya tungau, jamur, terus Ah, bulu-buluan, itu termasuknya yang sirup. dihirup. Terus Ah, ada makanan, itu ada karbo, itu tuh ada beras merah, beras hitam, beras coklat, kentang, jagung, singkong, terigu. Nah, ah, terus ada yang susu, coklat itu apaan, Pak? Protein ya? Eh, protein. Kalau coklat kayaknya ya makanan ya protein. nggak tahu coklat masuknya kemana tuh. Iya, terus ada coklat, ada susu, ada maizena. Hmm. Tapi kan banyak banget, Pak, kalau saya bikin 100 ya. Ya itu apa namanya? Ya ya itu mesti challenge-nya di situ memang. Challenge-nya di situ. Bikinin Gitu. 100 aja. Panjang banget dong, Pak, benar datanya. Banget, panjang banget. Tapi kalau kalau misalnya kamu agak kesulitan, ya dibuat sederhana. Misalnya disederhanakan tadi dikategoriin. Ini ada makanan, Ah, ya berarti boleh ya. ini ada Misalnya buah-buahan. ini buah-buahan. Misalnya gitu. Makanan maksudnya apa? Jangan makanan umum banget enggak lah, susah. Jadi misalnya tadi kalau jenisnya karbo misalnya, gitu ya. Mm. Makanan karbohidrat misalnya. Terus tadi susu kan ada olahannya, bisa yogurt, bisa kefir, Ya, bisa apa susu, lagi? Coklat susu, susu. susu. Cuma susu Heeh. doang. Susu, Gitu doang. misalnya gitu ya, dairy namanya gitu kan ya. Kalau kalau olahan susu namanya dairy gitu kan ya. Terus apalagi? Ya nggak apa-apa Apa-apa gitu. ya. Nggak apa-apa. Kalau saya bikin Diusahain dulu 100, aja, pokoknya diusahain dulu aja ya. iya, Pak. Jadi eh kalau analisanya mungkin nanti kalau susah ya kan kita bareng-bareng nanti Pak Hadi bantu kan, Pak Hadi pandu kan gitu. Iya, ya, Pak. Nah jadi nanti tadi yang jelas kan ada jenis kelamin, usia, apalagi tadi itu Salva 2. Jenis kelamin. Ya, udah. Umur lah sih, sama aja. Yang itu, yang apa tadi, apa yang jenis-jenisnya tadi, riwayat, ada Oh, alergi itu. nggak, riwayat Enggak. keluarga, itu kan Iya. penting juga tuh, gitu. Riwayat alergi, yang faktor genetik itu. Terus Hmm. kan faktor alergen, terus faktor infeksi, udah. Eh, sebenarnya sih cukup, cukup sebenarnya untuk kayak gitu sebenarnya cukup aja sih sebenarnya gitu ya. Kalau kamu mau gitu, tapi eh bikinlah buah ini terkesan, pengujinya terkesan. Keren banget nih Fatwa nih kemarin proposalnya katanya ancur-ancuran sekarang gile nih bagus banget gitu. Kalau saya sih maunya begitu ya. Jadi Ya benar-benar udah, saya bikin benar-benar dulu ya. bersinar. Ih, saya aja udah telat tahu skripsinya. Nggak apa-apa. Jadi maksudnya nih kalau bisa ya Fatwa kerjain sebisa mungkin yang mungkin aja deh yang mungkin. Kalau nggak mungkin ya udah yang ada aja deh. Nggak apa-apa. Ya. Nanti itu jadi proyeknya Pak Hadi sama Fatwa deh. Kita buat bikin penelitian nanti di jurnal masuk jurnal mana gitu. Nah, Oke ya, ya. Pak.
Oke. Nah, itu bisa aja kita buat itu. Tapi harus bikin sampai 100 tapi kalau mau Pak Hadi. Banyak amat, saya nggak Ya nggak apa-apa, kelar-kelar, Pak. dimasukin. Jadi biar tahu tadi detailnya tadi, datanya. Kamu cuma input Ya, aja Pak. nanti Pak Hadi yang ngolahin datanya nggak apa-apa. Ya, Ya, Pak. paling mungkin kamu ke sananya aja. Yang Ya, ini aja udah dibuat nanti gitu ya. Nah, ya, Pak. saya sih berharap Sabtu atau Minggu udah selesai di analisanya. Ya, Di udah Senin selesai, udah Pak. bisa daftar. Senin daftar. Ya. Ah, Kira-kira gitu. Kalau perlu nanti kita lakukan simulasi. ya, Pak. Pertanyaannya apa? Gitu ya biar bisa dikerjain. Kalau bisa Sabtu lah udah kelar. Sabtu, Sabtu lah, Sabtu atau Minggu, Minggu malam lah. Karena saya pagi sampai Boleh, Pak. siang, besok sampai Sabtu ada kuliah, siangnya apa namanya, Minggunya ada Apa, Pak? pelatihan saya. Ya, jadi kalau kalau Ya, Pak. bisa Sabtu udah bisa. Nanti Insya Allah ya besok diajarin cara menganalisanya pakai SPSS. Kalau sekarang Ya, dasarnya Pak. dulu nih, udah kebayang ya, sambil ngerapihin gitu ya. Ya, saya rapin lagi. Oke, saya rasa itu ya untuk pertemuan kita pada Ya, malam hari ini ya. Saya rasa ya, cukup Pak. ya. Nanti kita akan ketemu lagi besok ya. Langsung kita Ya, praktekin Pak. SPSS-nya ya. Ya, Pak. Tuh, pakai datanya Fatwa juga boleh. Saya rasa itu untuk malam Boleh, hari Pak. ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.